warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairia dari jurusan Pendidikan Matematika dengan nomor NIM 2071199025. Di mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip induksi matematika yang didapatkan. Prinsip induksi matematika yang didapatkan atau prinsip induksi matematika yang diperluas atau yang telah digeneralisasi, di mana prinsip induksi matematika ini digunakan jika suatu pernyataan itu tidak dimulai dari angka 1, melainkan terdapat suatu nilai terkecil yang menjadi batas bawah di mana pernyataan tersebut berlaku. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas mengenai prinsip induksi matematika di slide berikutnya. Nah, untuk bagian pertama ini, untuk prinsip induksi matematika yang didapatkan. Nah, misalnya, kalau kita punya pernyataan dalam bentuk PN, di mana perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa pernyataan tersebut atau PN ini bernilai benar untuk semua bilangan bulat N, di mana N ini lebih besar sama dengan N0. Nah, untuk nilai N-nya ini tidak selalu dalam bentuk angka 1, namun nilai N-nya ini tergantung pada nilai terkecil yang akan menjadi batas bawah dari pernyataan tersebut. Perlu teman-teman sekalian catat hal tersebut bahwa nilai N ini tergantung pada nilai terkecil yang menjadi batas bawah dari pernyataan tersebut. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, maka kita perlu menunjukkan bahwa yang pertama, langkah pertama itu kita perlu menunjukkan bahwa PN0-nya itu benar, bernilai benar untuk nilai pernyataan PN0-nya itu bernilai benar. Kemudian yang kedua, jika nilai PN-nya benar. Jadi di sini kita asumsikan untuk langkah kedua bahwa pernyataannya atau PN-nya itu benar. Maka untuk PN plus 1-nya juga bernilai benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar sama dengan N0. Nah, sehingga untuk pernyataan tersebut atau PN-nya itu benar untuk setiap bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya untuk mengenai prinsip induksi matematika yang dirampatkan, kita langsung menuju ke contoh soal. Bagian 2, contoh soal. Di sini sudah ada contoh soal yang dapat teman-teman sekalian lihat di layar. Untuk semua bilangan bulat tak negatif, N, dibuktikan dengan induksi matematik. Di sini kita menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan, bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah sampai dengan ditambah 2 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat N plus 1 dikurang 1. Kita akan membuktikan untuk yang bagian pernyataan ini. Nah, penyelesaiannya sebagaimana yang telah kita bahas di bagian 1 sebelumnya, bahwa kita perlu membuktikan bahwa PN0 ini bernilai benar. Sebelum itu kita cari dulu nilai N0-nya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai N-nya ini tergantung pada nilai terkecil dari pernyataan tersebut yang menjadi batas bawah. Kalau kita lihat di sini, nilai terkecilnya itu adalah 0. Jadi di sini kita mengambil bahwa N0-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita akan membuktikan bahwa PN0-nya itu bernilai benar dengan cara 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat N plus 1 dikurang 1. Nah, kita ganti karena kita sudah tahu tadi bahwa nilai N0-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk 2 N-nya kita ganti menjadi 0, jadi 2 pangkat 0 ditambah 1 dikurang 1. Nah, 2 pangkat 0 ditambah 1 ini sama dengan 2 pangkat 1, kemudian kita kurang dengan 1. Sama dengan 2 kurang 1 itu sama dengan 1. Nah, kita dapatkanlah hasilnya 1. Nah, karena kita ketahui bersama bahwa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, jadi untuk nilai ruas kiri dan ruas kanannya itu sudah sebanding atau sama, ruas kiri dan ruas kanannya itu sama, jadi dapat dikatakan bahwa untuk langkah pertamanya, pembuktian bahwa PN0-nya itu benar, itu sudah terbukti. Nah, kita hapus dulu. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua, atau langkah induksi. Yang pertama, kita asumsikan dulu bahwa pernyataan tersebut benar atau PN-nya itu bernilai benar.
di mana 2 pangkat 0 ditambah dengan 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah sampai dengan seterusnya ditambah dengan 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 kurang 1. Ini adalah bernilai benar. Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa Pn plus 1-nya juga bernilai benar dengan cara kita tuliskan kembali pernyataan tadi, Pn-nya 2 pangkat 0 ditambah dengan 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah sampai dengan seterusnya ditambah 2 pangkat n. Nah, di sini teman-teman lihat sekalian, di sini ada tambah 2 pangkat n plus 1 karena kita ingin membuktikan Pn plus 1. Sama dengan 2 pangkat, di sini n-nya kita ganti menjadi n plus 1 karena kita akan membuktikan Pn plus 1. Jadi 2 pangkat dalam kurung n plus 1 ditambah 1 dikurang 1. Kemudian kita uraikan secara matematis. Sebelum itu, kita teman-teman sekalian perhatikan di sini yang saya garis bawahi. Yang saya garis bawah ini 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat n. Kita lihat yang bagian di sini itu sama. Nah, ini sama dengan 2 pangkat n plus 1 kurang 1. Jadi, untuk langkah berikutnya kita dapat menuliskan bahwa 2 pangkat n plus 1 kurang 1. Itu sebanding dengan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat n. Nah, kita tuliskan 2 pangkat n plus 1 kurang 1, kemudian kita tambah, kita tuliskan kembali yang bagian di sini, 2 pangkat n plus 1, sama dengan, kita kerjakan yang bagian di sini tadi, sehingga untuk di sini hasilnya 2 pangkat n plus 2 kurang 1. Nah, kita lihat di sini ada yang sejenis, yang bagian 2 pangkat n plus 1 dan 2 pangkat n plus 1, jadi kita satukan mereka. Nah, ini. Jadi, 2 pangkat n plus 1 ditambah dengan 2 pangkat n plus 1 kurang 1. Kemudian kita tuliskan kembali sama dengan 2 pangkat n plus 2 kurang 1. Nah, kalau teman-teman lihat sekalian, kita dapat mengerjakan ini menggunakan sifat matematis. Jadi, 2 pangkat n plus 1 ditambah dengan 2 pangkat n plus 1 itu sama halnya dengan 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat n plus 1. Karena kemudian kita kurang dengan 1 sama dengan kita teruskan kembali 2 pangkat n plus 2 dikurang 1. Nah, karena nilai pokoknya sudah masing-masing sama, yakni 2, jadi kita tambahkan yang pangkatnya. Kita tambahkan yang bagian n plus 1 ditambah 1, maka dapatkanlah hasilnya 2 pangkat n plus 2 kurang 1 sama dengan 2 pangkat n plus 2 kurang 1. Nah, untuk nilai ruas kiri dan ruas kanannya itu sudah sama. Jadi, karena sudah sama, jadi terbuktilah untuk langkah kedua ini bernilai benar. Nah, karena langkah 2 dan langkah 1 maksud saya dan langkah 2 telah terbukti benar, maka untuk semua bilangan bulat tak negatif n terbukti bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 kurang 1 itu terbukti. Kita hapus dulu sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, untuk lebih jelas memahami mengenai prinsip induksi matematika yang dirampatkan, kita beralih ke pembahasan berikutnya. Pembahasan contoh soal yang nomor 2, bagian 2. Nah, di sini contoh soalnya, buktikan bahwa buktikan bahwa 4n lebih kecil sama dengan 2 pangkat n untuk semua bilangan asli. Nah, untuk semua bilangan asli, di mana n-nya itu lebih besar sama dengan 5. Bilangan aslinya itu di mana n lebih besar sama dengan 5. Kita garis bawah dulu bahwa bilangan asli, untuk semua bilangan asli, di mana n itu sama dengan 5. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, sama halnya dengan tadi, kita menggunakan prinsip induksi matematika yang dirampatkan. Nah, untuk langkah pertamanya itu, PN0-nya itu bernilai benar. Kita akan membuktikan bahwa P0-nya itu bernilai benar. Kita cari dulu yang untuk nilai N0-nya. Nah, di sini
kita lihat bahwa bilangan asli N lebih besar sama dengan 5. Jadi untuk N0-nya itu kita ambil 5. Kenapa? Karena yang terkecil dari N lebih besar sama dengan 5 itu adalah angka 5 itu sendiri. Jadi kita akan menunjukkan bahwa P5 itu bernilai benar dengan cara 4N lebih kecil sama dengan 2 pangkat N. Nah, N-nya ini kita ganti menjadi 5 karena N0-nya itu sama dengan 5. Jadi 4 dikali 5 lebih kecil sama dengan 2 pangkat 5. 4 dikali 5 itu adalah 20, kemudian lebih kecil sama dengan 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 ini adalah 32. Jadi 20 lebih kecil sama dengan 32. Pernyataan ini benar karena 20 itu lebih kecil daripada 32. Jadi terbukti bahwa Pn0-nya atau P0-nya itu bernilai benar. Jadi terbukti untuk langkah yang pertamanya. Kita hapus dulu sebelum kita lanjut dalam induksinya. Langkah kedua, kita masuk dalam induksi. Nah, pertama kita asumsikan bahwa Pn-nya itu bernilai benar, di mana Pn-nya itu adalah 4N lebih kecil sama dengan 2 pangkat N. Nah, kemudian kita akan membuktikan atau kita akan menunjukkan untuk Pn plus 1-nya juga bernilai benar. Untuk Pn plus 1-nya itu bernilai benar. Dengan cara kita tuliskan yang 4N lebih kecil sama dengan 2 pangkat N. Kita ganti nilai N-nya tadi menjadi N plus 1. Jadi, kemudian kita kali 4 dikali dengan N plus 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat N-nya tadi, kita ganti N plus 1 jadi 2 pangkat N plus 1. Jadi, 4 dikali N itu adalah 4N, kemudian 4 dikali 1 adalah 4, lebih kecil sama dengan 2 pangkat N plus 1. Nah, yang telah kita ketahui, yang bagian awal ini kita garis bawahi dulu. Nah, untuk membuktikan yang bagian di sini, untuk menunjukkan bahwa Pn plus 1-nya itu bernilai benar, karena pada langkah awalnya Pn-nya kita telah asumsikan bahwa 4N lebih kecil sama dengan 2 pangkat N, itu bernilai benar, maka untuk mendapatkan atau untuk menunjukkan bahwa Pn plus 1-nya ini bernilai benar, kita harus menunjukkan bahwa 4N lebih kecil sama dengan 2 pangkat N, itu hasilnya sama dengan 4N plus 4 lebih kecil sama dengan 2 plus, maksud saya 2 pangkat N plus 1. Jadi, kita tuliskan dulu yang bagian 4N yang sudah kita asumsikan benar tadi. 4N lebih kecil sama dengan 2 pangkat N. Nah, untuk mendapatkan hasil yang seperti ini, yang bagian 4N plus 4 lebih kecil sama dengan 2 pangkat N plus 1, kita jumlahkan kedua ruasnya dengan angka 4. Jadi 4N plus 4 lebih kecil sama dengan 2 pangkat N plus 4. Di sini kita masing-masing kedua ruasnya kita tambah dengan 4. Kemudian, nah di sini teman-teman sekalian jangan bingung kenapa bentuknya langsung bisa seperti ini. Di sini saya menggunakan sifat pertidaksamaan. Sifat pertidaksamaan itu adalah A. Kita hapus dulu. Nah, kita menggunakan untuk langkah yang di sini, kita menggunakan sifat pertidaksamaan, di mana A lebih kecil sama dengan B, B lebih kecil sama dengan C, maka A lebih kecil sama dengan C. Kita gunakan yang pertidaksamaan seperti ini. Sifat pertidaksamaan. Nah, kita andaikan bahwa yang bagian 4N plus N ini adalah bagian A, dan untuk 2N, maksud saya 2 pangkat N plus 4 ini adalah yang bagian B. Nah, untuk bagian C-nya, itu kita menggunakan, kita misalkan untuk yang sesuai dengan pertidaksamaan ini adalah 2 pangkat N plus 2 pangkat N. Nah, jadi untuk bagian A-nya itu nilainya adalah 4N plus 4 lebih kecil sama dengan, nah ini untuk bagian B-nya, 2 pangkat N plus 4 lebih kecil sama dengan, nah untuk bagian C-nya nilainya adalah 2 pangkat N plus 2 pangkat N. Nah,
Karena kita menggunakan seperti yang saya tadi katakan, sifat dari ketidaksamaan ini, di mana A lebih kecil sama dengan B, dan B lebih kecil sama dengan C, maka untuk A lebih kecil sama dengan C. Jadi di sini A-nya kita ambil yang bagian 4N plus 4, jadi 4N plus 4 lebih kecil sama dengan 2 pangkat N ditambah dengan 2 pangkat N. Nah, untuk selanjutnya, kita lihat di sini, 4N plus 4 lebih kecil di sini, 2 pangkat N ditambah 2 pangkat N ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat N plus 1. Nah, jadi dapatkanlah hasilnya. Di sini kita bisa, karena nilai pokoknya sama, yakni 2, jadi kita tambahkan yang bagian, di sini bukan N plus 1 ya teman-teman, di sini adalah N. Nah, jadi kita tambahkan yang pangkatnya, jadi N plus 1. Didapatkanlah yang bagian ini, supaya teman-teman sekalian tidak bingung. Jadi, dapatkanlah hasilnya, hasil terakhirnya adalah 4N plus 4 lebih kecil sama dengan 2 pangkat N plus 1. 2 pangkat N plus 1 ini didapatkan dari sifat matematis yang ini tadi. Yang 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat N. Karena basisnya, maksud saya karena bilangan pokoknya, angka pokoknya sama, jadi kita tinggal tambahkan. Jadi 1 ditambah N atau N ditambah 1. Jadi dapatkanlah hasilnya yang bagian ini. 4N plus 4 lebih kecil sama dengan 2 pangkat N plus 1. Nah, kalau kita lihat, ini, hasil yang ini, dan yang ini, itu sama. Jadi, terbukti. Untuk langkah keduanya ini terbukti benar. Karena langkah kedua dan langkah pertama maksud saya dan langkah keduanya itu sama-sama terbukti benar, jadi terbukti bahwa pernyataan tersebut benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini tentang pembahasan prinsip induksi matematika yang dirampatkan atau diperluas atau digeneralisasikan. Semoga teman-teman sekalian dapat mendapatkan manfaat dari video saya ini, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dalam hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.